Shalom, selamat pagi, salam sehat, selamat berjumpa kembali tahun baru 2025. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita beribadah sejenak, kita awali dengan bernyanyi. Diparbadiai bongoti rohanami be rosipati uroha o sondang siang surgoi sondangi rohanami be tuhalalas niroha asa masa patu pahon tinodahon nihatamu sai tuhami marohamu. Kita berdoa. Terpujilah Allah yang baik memberikan kepada kami hari yang baru. Hari ini kami bersyukur sebab Tuhan memberikan kesehatan sukacita bagi kami. Kami akan beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang memimpin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini hari Kamis 9 Januari 2025. Firman Tuhan tertulis dalam Imamat 25 ayat 14. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tanah Kanaan adalah tanah pembelian bagi Israel. Artinya, tanah Kanaan itu adalah milik Allah yang dipercayakan kepada umat Israel untuk mengelolanya. Maka karena Allah adalah pemilik dari tanah, maka ada tahun-tahun yang harus diperhatikan, yakni 7 tahun, 7 kali 7 tahun, tibalah waktunya, yaitu tahun Yobel, tahun pembebasan. Bapak Ibu saudara-saudara, setiap tahun ke-50 atau tahun Yobel, ada 3 hal yang terjadi di sana. Karena tahun pembebasan, yakni budak-budak Israel harus dibebaskan. Contohnya ketika saya memiliki pekerja atau budak di rumah saya, pada tahun ke-50 itu, budak itu harus dibebaskan. Yang kedua, harta warisan dikembalikan. Artinya ketika seseorang menjual tanah kepada saya, ketika tahun Yobel, tahun ke-50, tanah itu akan kembali kepada pemiliknya. Yang ketiga, tanah tidak boleh digarap. Artinya tahun ke-50, segala tanah yang ada di Israel harus diberhentikan. Karena apa? Karena tanah itu harus disuburkan kembali dan tanah itu harus berhenti, sebagaimana juga Tuhan memberikan hari ke-7 adalah hari perhentian. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu tujuan dari tahun Yobel ini, aturan-aturan yang ada di dalamnya adalah supaya tercipta yang namanya keadilan dan ekonomi yang stabil, tidak ada yang lebih kaya dan tidak ada yang melarat. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, selama 50 tahun mungkin saja terjadi perubahan-perubahan ekonomi, tetapi tahun ke-50
semuanya akan kembali. Karena apa? Karena itulah Tuhan menghendaki supaya terjadi yang namanya kesetaraan sosial. Tidak ada yang boleh hidup tamak, tidak ada yang boleh hidup mementingkan diri sendiri, tetapi haruslah kembali bahwa Tuhanlah pemilik dari tanah. Saudara-saudara, ayat yang ke-14 menekankan, apabila kau menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kau merugikan satu sama lain. Artinya harus hidup di dalam kasih. Anda butuh, silahkan datang. Saya butuh, saya akan membeli. Artinya saudara, ada hubungan satu sama lain. Ada satu kebutuhan yang tidak mungkin hanya dipenuhi oleh seseorang, tetapi harus saling membutuhkan. Ketika saya membeli, saya tidak dirugikan. Dan ketika saya menjual, saya juga tidak merugikan para pembeli. Disinilah yang namanya Bapak Ibu Saudara, kestabilan sosial, kestabilan ekonomi, karena disitulah letaknya cinta kasih Allah yang hadir dalam diri manusia, di mana manusia itu harus mengasihi sesamanya. Saudara-saudara, firman Tuhan inilah yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita. Apalah arti dari harta? Karena harta tidaklah dibawa mati. Harta hanyalah sekejap. Harta hanyalah seketika. Harta adalah hanya kenikmatan sementara. Tetapi firman Tuhan haruslah nyata kita hidupi bersama, karena semuanya haruslah kembali kepada Allah. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang memberikan firman-Mu kepada kami, agar kami hidup di dalam kasih, agar kami hidup sebagaimana Tuhan memberikan segala sesuatunya bagi kami, harus kembali sebagaimana Tuhan telah mengaturkannya. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini berkatilah seluruh jemaat-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas ikut sertanya beribadah di pagi hari ini. Kami mengucapkan shalom, horas. Ya Roh Kudus, Kau datanglah, sinar surgawi yang terang penuhi hati kami. Ya sinar kasih yang terang, sinari hati yang